Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait tugas pengukuran waktu kerja dengan sampling kerja kegiatan proses pembungkusan. Pada mata kuliah perancangan sistem kerja dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 4 pada kelas paralel A program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur semester ganjil tahun 2023-2024. Kami dari kelompok 4 perkenalkan saya sendiri sebagai ketua dari kelompok 4 dengan nama Gilang Ramadan dengan NPM 22032010004. Saya Rahmat Fatila dengan NPM 22032010015 sebagai Wakil Ketua. Saya Rizky Amalia Husna dengan NPM 22032010011 sebagai anggota. Saya Ulfatika Yuliana dengan NPM 22032010017 sebagai anggota. Saya Amelia Purbanintias dengan NPM 220320101029. Selanjutnya terdapat studi kasus yaitu sebagai berikut. Suatu aktivitas sampling kerja dilaksanakan untuk mengamati kegiatan pembungkusan atau packaging dari suatu produk selama 2 minggu kerja, yaitu dengan 40 jam per minggunya. Selama studi dilaksanakan, ternyata operator kegiatan pembungkusan ini telah berhasil membungkus sebanyak 1.700 unit bungkusan. Hasil selengkapnya dari kegiatan sampling kerja ini adalah sebagai berikut. Pada aktivitas pembungkusan, terdapat jumlah pengamatan sebanyak 1.000 kali. Pada aktivitas unavoidable delays, sebanyak 40 kali. Pada aktivitas rehat melepas lelah, sebanyak 30 kali. Dan pada aktivitas lain-lain atau personal need sebanyak 55 kali jumlah pengamatan. Dibandingkan dengan rata-rata operator yang lain, ternyata selama studi dilaksanakan, operator yang diamati memiliki performance 10% di atas rata-rata kemampuan normal operator umumnya. Pertanyaannya yaitu yang A, hitung waktu standar yang dibutuhkan oleh operator untuk menyelesaikan kegiatan pembungkusan ini per unit produk. Untuk B, berapa jumlah pengamatan yang seharusnya dilaksanakan bila dikehendaki dalam studi tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitian 5%. Lalu yang C, berapa tingkat ketelitian yang dicapai dari hasil pengamatan tersebut. Selanjutnya terdapat penyelesaian. Yang pertama diketahui yaitu total waktu sebesar 2 atau 2 minggu dikali 40 jam sama dengan 80 jam dikali 60 menit sehingga didapatkan waktu sebanyak 4.800 menit. Kemudian yang kedua didapatkan nilai jumlah produk sebanyak 1.700 unit. Yang ketiga terdapat jumlah pengamatan sebanyak 1.125 kali selama 2 minggu dan dibagi menjadi 2 poin yaitu aktivitas pembungkusan sebagai kegiatan produktif sebanyak 1.000 kali dan untuk poin ke B yaitu delay, idle, dan lain-lain atau kegiatan tidak produktif sebanyak 125 kali. Dan diketahui yaitu nilai performance rating sebesar 10% ditambah 100% sehingga didapatkan hasil performance ratingnya sebesar 110% atau 1,1. Dan yang terakhir terdapat nilai allowance atau P, di mana nilai allowance tidak diketahui dalam soal, sehingga kita menghitung dari jumlah pengamatan. Di mana yaitu rumusnya, kegiatan tidak produktif dibagi dengan jumlah pengamatan selama 2 minggu, dikali 100%, sehingga nilainya sebesar 125 dibagi 1.125 dikali 100% sama dengan 0,111 atau 11,11%. Untuk poin A, yaitu mencari waktu standar yang dibutuhkan oleh operator untuk menyelesaikan kegiatan pembungkusan per unit produk. Yang pertama, yaitu mencari waktu siklus atau WS dengan rumus WS sama dengan total waktu dalam satuan menit dikali waktu kerja dalam satuan persen
per jumlah produk menit per unit. Didapatkan nilai yaitu WS sama dengan 4.800 menit dikali 1.000 dibagi 1.125 dibagi 1.700 menit per unit, sehingga didapatkan hasil dari waktu siklus atau WS yaitu sebesar 2,5 menit per unit. Selanjutnya yaitu mencari waktu normal atau WN dengan rumus WN sama dengan WS dikali performance rating dengan nilai 2,5 dikali 1,1 sehingga didapatkan nilai WN sebesar 2,8 menit per unit. Selanjutnya yaitu mencari waktu baku WB atau waktu standar dengan rumus WB sama dengan WN dikali 100% dibagi 100% mean allowance menit per unit dengan nilai 2,8 dikali 100% dibagi 100% min 11,11% menit per unit sehingga didapatkan nilai dari WB sebesar 3,1 menit per unit atau 0,06 jam per unit. Sehingga didapatkan kesimpulan yaitu waktu baku atau waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sebesar 3,1 menit per unit atau 0,06 jam per unit. Kemudian yang B, jumlah pengamatan tingkat keyakinan 95% dan derajat ketelitian 5%. N aksen sama dengan K kuadrat dalam kurung 1 dikurangi P per S kuadrat P. N aksen sama dengan 2 kuadrat dalam kurung 125 per 1125 per dalam kurung 0,05 kuadrat kali dalam kurung 125 per 1125. N aksen sama dengan 12.800 kali pengamatan. Kesimpulan, jumlah pengamatan yang harus dilakukan agar data bisa dipercaya dengan tingkat keyakinan 95% dan derajat ketelitian 5% adalah sebanyak 12.800 kali pengamatan. Dan jumlah pengamatannya kurang 11.675 pengamatan. Pada poin C ditanyakan berapa tingkat ketelitian yang dicapai dari hasil pengamatan tersebut. Kita dapat menggunakan rumus S sama dengan K per P akar dari P dalam kurung 1 dikurangi P per N. Dapatkan S sama dengan 2 per 0,1111 akar dari 0,1111 dalam kurung 1 dikurangi 0,1111 per 1125 sama dengan 0,1687 atau setara dengan 16,87%. Kemudian kita dapat ambil kesimpulan bahwa derajat ketelitian yang dicapai dari 1125 pengamatan yang telah dilaksanakan di atas adalah sebesar 16,87%. Merupakan tingkat kesalahan yang besar sehingga informasi tentang waktu standar dan output standar tidak diyakini kebenarannya. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.